Ini ayat Bu, Masya Allah banyak sekali pelajarannya. Yang pertama kaitannya Ibu ngerti, sebelum turun surat Al-Isra ini Rasulullah diuji dengan ujian yang berat. Pertama wafat Ibunda Khadijah. Ibu kenal Ibunda Khadijah? Baik, sekarang saya tanya, Ibu kan tahu Ibunda Khadijah istrinya Rasulullah. Tolong sebutkan keutamaan fadilahnya. Loh, nama gimana nih? Ya selain itu deh. Itu istri solihah. Bu, fadilah keutamaan Ibunda Khadijah, Bu mau tulis dulu. Fadilah kenapa? Siapa yang dia betul-betul memiliki, meniru sifatnya, kehidupannya seperti Ibunda Khadijah, insya Allah dia akan menjadi ahli surga. Dan itu hanya wanita, Bu. Berarti kalau saya lain-lain nanti. Satu, beliau adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita dengan seyakin-yakinnya. Loh, kita mungkin beriman, tapi kadang-kadang masih ada nggak yakinnya. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Sedangkan beliau adalah wanita yang pertama kali beriman dengan iman yang seyakin-yakinnya. Karena Bu nggak boleh, iman itu syaratnya iman benar, nggak boleh ragu. Dulu Ibu mau nikah sama suami Ibu ragu nggak? Ragu atau terpaksa? Astagfirullah. Yang pertama, iman kita iman, tetapi iman ada keraguan enggak? Kadang iya, kadang enggak, bener enggak sih? Nanti gimana? Itu namanya imannya masih ragu. Yang kedua, ya, hartanya digunakan untuk ibadah dan dakwah. Sampai-sampai beliau itu, Bu, kalau dibuat gambaran mungkin hanya mengambil yang 10% saja untuk dirinya. Yang 90% untuk ibadah dan dakwah. Ada nggak wanita yang kayak gitu, Bu, sekarang? Ibu, kalau di dompetnya Ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 yang masuk kota infak berapa? Iya. Iya, itu kan luar biasa Ibu itu ya. Jadi beliau itu, Bu, semua hartanya pokoknya diserahkan Rasulullah untuk kepentingan ibadah dan dakwah. Beliau hanya mengambil secukupnya. Bahkan gelang cincin emas itu boleh kan, boleh, hukumnya boleh. Tapi beliau ya saking cintanya pada Allah, Rasul, ya, maka diserahkan semua. Itu, Bu, kalau nggak punya jiwa yakin dan dermawan sulit rasanya. Karena kedermawanan itu, Bu, betul-betul harus dibiasakan. Ibu ngerti nggak? Ketika orang meninggal, itu penyesalannya dua loh, Bu. Apa? Ingin infak sedekah yang banyak dan ingin menjadi orang yang solih-solihah. Hanya itu. Tapi kan nggak mungkin kalau sudah mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Kenapa Ibu pas lihat nyebut Ustadz kok sambil emosi nunjuk saya? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Baik, jadi beliau adalah orang yang sangat dermawan, hartanya semuanya saking ya beliau hanya ngambil mungkin 5 atau 10% aja, Bu. Itu ya. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah beliau adalah istri yang sangat solihah. Bukan hanya solihah aja Bu, sangat solihah. Tahu solihahnya Ibunda Khadijah Bu? Nih Bu, solihahnya Ibunda Khadijah, beliau tidak pernah berkeluh kesah terhadap suami. Makanya maaf Bu, seorang wanita walaupun rajin ngaji, kok dia masih ngomongin suaminya, berarti dia belum solihah. Banding-bandingin. Contohnya bilang ini, enak ya Ceng ya, situ suaminya baik pengertian, kayak suamiku payah error. Berdosa itu, nggak boleh. Karena apa? Itu aib keluarga, aib pasangan hidup, nggak boleh diceritakan ke orang lain. Ada kan wanita yang kayak gitu, nyeritain aibnya suaminya? Bu, saya tanya, ini tadi saya juga baru ngisi pengajian di Tebet tadi. Ibu-ibu kira-kira masih nanti di akhirat masih pengen ketemu suami apa enggak? Ibu yang di sana bilang, enggak Ustadz katanya. Ada satu ibu-ibu ini betul, dia bilang enggak, saya enggak kepingin. Kenapa Bu? Udah dah, enggak pengen dah. Dia bilang tuh, dan nak Ustadz katanya gitu. Berarti ada masalah. Tapi kata kuncinya nih Bu, salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Maka jangan pernah kau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, Allah jadi tinggal. Apalagi tiap hari semakin hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gak semakin tampak perubahan menjadi baik, bahkan malah menyiksa hati. Dari ibadah gak dapat, dari hati gak dapat, dari ketenangan jiwa juga gak dapat, ekonomi juga enggak. Apa yang dipertahanin? Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau ibu punya teman yang suaminya nggak baik sama teman ibu itu, kasih tahu teman ibu. Apalagi udah nggak sholat, belangsat, main perempuan, judi, mabuk juga. Kasih tahu teman ibu kalau ada yang punya suami seperti itu, agar dia buatin kopi dicampur dengan doa. Malah racun. Dicampur dengan doa, mudah-mudahan menjadi ruqyah. Mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah. Malah racun, astagfirullah. Astagfirullahaladzim Bu ya. Atut aku. Serem Masya Allah. Yang ketiga, bentar Bu. Kesolehan Ibunda Khadijah, Ibunda itu solehannya itu di mana? Beliau tidak pernah bersuara keras terhadap suami. Beliau sangat ngerti Bu, sangat ngerti apa yang diinginkan Nabi. Nah, mulai ini. Ini cari aneh nih, mau tawar-menawar nih. Loh, kalau suaminya suara keras, kenapa harus diikutin? Makanya salah Bu. Bener gak singkapan gini Bu? Istri itu mah tergantung suaminya. Bener enggak? Enggak bener. Ini contohnya siapa? Ibunda Asia. Suaminya Fir'aun, jahat, zalim, jahat banget. Tapi Ibunda Asia enggak terpengaruh. Itu namanya wanita yang berkelas. Ya Ibu tahu sendiri. Jadi nggak benar, surga katut neraka nundut, jangan mau Bu. Nehi itu. Ya. Jadi Ibunda Khadijah ini solehnya, taatnya ia dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Masya Allah Bu. Dari beliau itu lahirlah anak-anak yang baik. Ya, solih. Solih aja Bu ya, solih aja ya. Karena Rasulullah dari Ibunda Khadijah nggak pernah hanya
putra kan. Baik. Kemudian apa fadilahnya Ibunda Asiyah, Ibunda Khadijah, Bu? Masya Allah, nih Bu. Paling nggak bisa dengar orang susah, sulit, sakit, miskin. Ada satu keterangan menarik begini, Bu. Ada orang dari negeri jauh dari Hijaz itu Makkah sekarang ini. Ya, jauh. Dia mencari pekerjaan karena bapak ibunya sakit, tua, dan keadaan sudah keluarganya miskin, nggak mampu. Jadi saya menggambarkan gini Bu, biar gampang Bu memahaminya. Dia kalau kerja di tempatnya ini, sehari itu udah kerja berat paling banter 25.000. Kalau di Mekah itu bisa 125.000. Jauh sekali kan perbandingannya. Orang ini datang. Kamu dari negeri mana? Dari negeri itu saya lupa. Kenapa kamu kok jauh-jauh? Orang tua saya sakit, saya dari keluarga nggak mampu. Mudah-mudahan saya bisa merubah nasib saya. Apa yang dilakukan Ibunda Khadijah, Bu? Dia tanya gini. Betul yang kamu katakan itu keadaan orang tuamu seperti itu. Orang tua saya susah, saya ini bekerja ini biar bisa membelikan obat dan merubah nasib. Mau kamu jadi karyawanku? Tentu seneng banget, Bu. Yaudah, mulai hari ini kamu jadi karyawanku. Ibu ngerti nggak? Mulai hari ini kamu jadi karyawanku. Hanya suruh mengangkat berapa karung gitu. Itu kalau diwaktukan paling hanya 1 atau 2 jam saja. Setelah itu apa, Bu? Ya sudah, kamu sudah jadi karyawanku. Diupah utuh 1 bulan. Ini upah kamu, ya. Berikan kepada orang tuamu. Ini uang ongkosnya. Setelah itu kamu nanti kalau orang tuamu agak baik, balik lagi kamu sini. Nemu nggak orang seperti itu, Bu? Jadi beliau itu paling nggak bisa dengar orang susah, sulit, miskin, sakit, nggak bisa. Artinya apa? Pasti beliau memberikan pertolongan. Nah, jiwa suka memberi, membantu, menolong, dermawan, inilah jiwa yang ada pada Ibunda Khadijah. Kadang-kadang kita sama kakak adik aja hitung-hitungan kan, Bu? Ibunda Khadijah tidak seperti itu. Beliau hanya tahu tanya, benar yang kamu katakan keadaan orang tua kamu gitu? Iya, orang tua saya susah, sakit, sulit, dan saya jadi tulang punggung. Nah, ini jiwa yang memang sulit kita tiru. Itu butuh riyadhah, latihan yang sangat ya, Bu ya. Baik ya. Kemudian Ibu kita lanjutkan. Ya, jadi itu sekilas tentang intinya emang Ibunda Khadijah itu Masya Allah deh, Bu. Ya. Ibu Khadijah itu, Bu, beliau itu kalau membaca Quran kaitannya dengan azab, siksa, neraka, laknat, itu langsung menangis. Kapan Ibu menangis terakhir baca Al-Quran? Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran, atau mindahin Quran sih? Saya tanya, Ibu sehari baca Quran berapa kali? Ada yang jawab, alhamdulillah Ustaz, saya baca Quran sehari 5 kali, Masya Allah. Kapan, Bu? Itu loh Ustaz, aku kalau sholat baca Al-Fatihah itu kan Quran kan. Ya tapi kan nggak gitu juga lagi. Baik. Jadi kita kembali sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Ibu, Rasulullah diuji dengan ujian yang berat, wafatnya Ibunda Khadijah dan Abu Thalib. Kenapa Rasulullah kok sedih juga dengan kematian Abu Thalib? Sedihnya bukan karena kematiannya, tapi ketika menjelang akhir diminta mengatakan la ilaha illallah, enggak terucap, mati dalam kekafiran. Saya, Bu, ketika haji ketemu teman, ada teman yang memang nasibnya baik, dia memang qadarullah pinter juga. Beliau sekolah di Universitas Madinah. Ya, kalau saya kelasnya lokal aja lah. Yang enggak pernah kepikir saya, Bu, teman Ustadz yang di Universitas Madinah ini bilang gini, Ustadz Akhlis,
Ngerti nggak Ustaz? Ratusan ribuan, bahkan mungkin masih jutaan Ustaz, penduduk Makkah Madinah ini, Saudi Arabia lah secara umum, itu masih banyak, mungkin ribuan, ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan Ustaz yang belum haji dan umroh. Ya, ya begitu. Itu ternyata hidayah. Mungkin bayangan kita ya Bu ya, wah kalau kita dekat Mekah Madinah setiap pekan sekali, pas 10 hari sekali kita akan umroh. Enggak Bu, enggak, belum tentu Bu. Saya enggak pernah kepikir tuh, masa sih Ustaz, saya kaget, takjub. Iya Ustaz. Loh, Ibu, kita tahu kata Nabi, sholat di masjidku 1000, di Makkah 100.000. Apakah orang-orang yang di Riyadh, orang-orang yang di luar Mekah itu Bu, mereka sholat ke situ? Paling hanya Jumat. Ya kalau kita bilang sayang, ini hidayah. Makanya yang menggerakkan hati kita Bu, kita bisa ngaji, bisa datang ke masjid, senang menuntut ilmu, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita sehat, bukan karena habis mandi, bukan, tapi karena rahmat Allah Bu. Makanya Nabi apa? Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Ini kan sekarang jam 2:04. Bu, jam-jam segini enaknya ngapa? Ngaji. Ini sudah di majelis ilmu masih mikir tidur, ya Allah, ya Allah. Tuh kan, kalau nggak ngaji, ini ya sudah. Ya. Jadi Bu, beliau sedihnya itu bukan karena kematiannya, tapi lebih mendasar sayangnya kenapa hanya mengatakan la ilaha illallah pun tak terucap. Dan kita tahu Bu, Nabi nggak bisa memberikan hidayah. Ya Nabi Muhammad, tapi nggak bisa memberikan hidayah karena itu hak wewenangnya Allah. Saya tanya sama Ibu, kenapa istrinya Nabi Nuh, ya anaknya Nabi Nuh, ya itu kan didoakan oleh Nabi Nuh kan? Yang doa Nabi loh Bu, hamba Allah doanya baik, yang doa orang baik. Tapi kenapa? Apakah doanya nggak dikabulkan oleh Allah? Apa sebabnya? Iya nggak diberi hidayah itu kenapa sebabnya? Bukan itu sebabnya. Sebabnya cuma satu Bu, nggak mau. Nggak mau. Karena istrinya anaknya Nabi Nuh nggak mau. Begitu juga kalau kita dakwakan sehebat apapun kata-kata kita, kalau nggak mau gimana? Sayangnya kok nggak mau mendapatkan hidayah, itu bodohnya. Kalau seperti Ibu sedang ngaji, nggak akan mungkin Ibu mau diajak maksiat dan dosa, iya kan? Nah itu contohnya. Begitu juga orang kalau nggak mau gimana? Makanya kalau kita ngajak orang, ingetin orang nggak mau, ya sudah, nggak usah marah. Nah kembali, hidayah adalah miliknya Allah. Jadi Rasulullah Bu, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah betul-betul mendapatkan ujian yang berat. Kematian Ibunda Khadijah istrinya, dan juga kematian pamannya yang mendukung dakwah. Itu betul-betul beliau sangat kehilangan sekali Bu. Tetapi Bu, Allah memberikan hiburan. Hiburannya apa? Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran menarik. Bu, sebelum bicara Isra dan Mi'raj, ada orang yang sangat bodoh banget di dunia ini. Siapa? Oh, siapa dia? Orang ya Bu, ini dengerin Bu. Ya. Ada